Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Apa saja tantangan yang akan dihadapi dan juga apakah sosok Komjen Pol Listio Sigit Prabowo mampu menjawab tantangan tersebut? Kita akan membahasnya bersama Komisioner Kompolnas Pungki Indarti yang telah tersambung melalui Zoom. Selamat siang Bu Pungki. Selamat siang Mbak Sumi. Apa kabar? Sehat-sehat? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Pungki untuk waktunya di Metro Siang. Kalau kita lihat Komjen Pol Listio ini termasuk yang mulus gitu ya untuk bisa berada di posisi orang nomor 1 di Korps Bayangkara. Tidak ada penolakan baik dari masyarakat maupun kemarin mengikuti fit and proper test di Komisi 3 DPR. Kalau Anda lihat ini sosok yang tepat untuk melakukan pembenahan di Korps Bayangkara? Tepat, karena pilihan presiden selalu tepat ya. Dan memang Pak Listio ini salah satu yang kami berikan pertimbangan kepada presiden untuk dapat dipilih menjadi calon Kapolri. Nah, kemudian juga setelah fit and proper test ternyata DPR menyetujui sehingga ya prosesnya lancar. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat sebetulnya terkait dengan tantangan-tantangan yang harus dihadapi beliau ke depan, ini memang tantangan yang cukup sulit ya, terutama negara kita sedang menghadapi pandemi COVID. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya Pak Listio bisa mengomandani Korps Bayangkara untuk bisa bersama-sama menjaga Harkamtibmas agar tetap kondusif. Nah, yang paling berat menurut Bu Pungki yang harus segera dijawab begitu dilantik apa? Iya, pertama memang kami melihat adalah konsolidasi internal. Kenapa konsolidasi internal? Biasa kan kalau sudah ada pergantian itu kan ada penyesuaian-penyesuaian untuk yang lain-lain. Nah, oleh karena itu konsolidasi internal itu penting, terutama juga karena Pak Listio Sigit adalah istilahnya sosok junior, meskipun kalau Komjen itu kita anggap senior ya, tetapi beliau karena angkatan 91 dan dianggap lebih muda, maka harus merangkul para senior, kemudian juga merangkul kawan-kawan satu angkatan dan juga angkatan-angkatan yang di bawahnya, itu penting. Nah, selain konsolidasi internal, kami juga melihat bagaimana beliau untuk cepat kemudian menyesuaikan diri untuk bisa kembali lagi menjaga Harkamtibmas dengan mengingat COVID-19 ini sekarang semakin ganas ya, dan kemudian juga dampaknya bagi kelesuan ekonomi. Nah, oleh karena itu bagaimana Polri bisa menjaga Harkamtibmas di masa pandemi ini sangat penting. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah PR terkait dengan penegakan hukum. Karena penegakan hukum ini menjadi trademark bagi Polri ya, selain Harkamtibmas tadi. Penegakan hukum ini kita melihat ada penegakan hukum kaitannya dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional. Nah, kalau konvensional itu saya rasa Polri sudah terbiasa gitu ya menangani masalah itu, tetapi juga mesti harus dilihat bagaimana caranya anggota dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan penegakan hukum agar masyarakat puas gitu. Karena pengaduan-pengaduan yang diterima oleh Kompolnas ini rata-rata 3.000 kasus ya yang kita terima per tahun, itu mengeluhkan pelayanan buruk Polri dan kebanyakan terkait dengan kinerja reserse. Nah, oleh karena itu bagaimana meningkatkan profesionalitas reserse itu yang paling penting. Nah, kemudian juga kalau kita melihat kejahatan-kejahatan yang sifatnya transnasional, kaitannya dengan narkoba, kemudian kaitannya dengan terorisme, itu juga meningkat pada masa pandemi. Nah, oleh karena itu bagaimana Pak Listio bisa menghadapi. Dan terkait juga dengan meningkatnya intoleransi dan radikalisme, itu juga mesti harus menjadi konsentrasi Pak Listio. Selanjutnya juga kami melihat reformasi kultural Polri ini mesti harus dilanjutkan lagi, karena kita melihat masih banyak anggota Polri yang melakukan kekerasan berlebihan. Itu menjadi keluhan masyarakat. Kemudian juga tindakan-tindakan arogansi dan gaya hidup mewah itu mesti harus dijadikan perhatian
perhatian lagi. Kalau kita melihat presiden kita ini sederhana banget gitu, jadi jangan sampai anggota-anggota Polri kemudian hidupnya berlomba-lomba untuk bergaya hidup mewah seperti itu. Nah, yang lain adalah yang kita harapkan adalah peningkatan profesionalitas anggota dan kemudian sarana prasarana itu secara merata di daerah-daerah Indonesia Timur misalnya, itu agar bisa profesionalitasnya sama dengan kawan-kawannya yang ada di Jawa. Termasuk itu, juga dengan rencana penguatan Polsek gitu ya, lini Polsek ini juga butuh meningkatkan kualitas SDM seperti itu, Bu? Betul, itu kaitannya dengan Harkamtibmas, Mbak. Jadi Kompolnas dulu juga sudah memberikan saran ya, arah kebijakan Polri ke depan adalah dengan lebih menempatkan Polsek sebagai wajah Polri yang dekat atau yang dikenal dengan masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya Polri yang ada di Polsek itu tidak melakukan tugas-tugas penegakan hukum, melainkan lebih kepada Harkamtibmas. Kenapa? Karena kalau penegakan hukum ini kan sifatnya represif ya. Kalau represif misalnya ada pihak yang puas dan ada pihak yang tidak puas misalnya dengan pelayanan polisi. Nah kalau pihak yang tidak puas misalnya itu mengeluhkan pada pihak-pihak yang lain, maka akumulasi orang-orang yang tidak puas pada Polri akan semakin banyak. Nah tetapi kalau mereka lebih mengedepankan Harkamtibmas itu yang muncul adalah wajah polisi yang humanis, yang siap menolong dan melayani masyarakat, mengayomi masyarakat seperti itu. Nah sebetulnya kalau Harkamtibmas ini kan lebih dengan community policing ya, lebih mengakrabkan, merangkul masyarakat untuk supaya bersama-sama menjaga Harkamtibmas. Melibatkan masyarakat seperti itu ya. Jadi memang butuh pergeseran fungsi penyidikan itu tadi ya. Terima kasih. Betul. Ibu Pungki Idarti, Komisioner Kompolnas sudah berbagi bersama kami di Metro Siang. Semoga masukan-masukan tadi bisa menjadi bekal yang baik juga buat Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang akan dilantik pada Rabu nanti. Terima kasih Bu Pungki.